Hanya ini Tuhan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Angkat tanganmu, lepaskan dirimu pada Tuhan. Hanya ini persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, pakai hidupku. Itu saja yang ku perlu. Semua untukmu, semua bagimu, semua kembali kepadamu. Hidupku sebagai alatmu, pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Mari kita sambut Tuhan Yesus di tengah kita dengan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Sebelum Anda duduk kembali, lihat kanan kiri termasuk yang menyaksikannya di satelit lewat live streaming. Tolong peluk seseorang atau salami seseorang, katakan, Tuhan sayang sekali kepadamu. Haleluya. So saya rasakan hadirat Tuhan indah di tempat ini. Praise the Lord. Silakan duduk jemaat. Saya rasakan hadirat Tuhan. Hati ini serasa pecah di hadirat itu. Bukan karena susah, tapi karena terharu. Kita tahu bahwa kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Tuhan pilih kita. Tuhan bawa kita hingga hari ini, penghujung tahun 2014. Semua karena anugerah, semua kasih karunia. Hati saya serasa pecah saat ini juga. Karena saya rasakan cinta. Saya tahu Tuhan ada di sini. Dan Tuhan ada bersama dengan Anda yang menyaksikan live streaming. Tak terhingga rasanya daftar satelit-satelit yang ikut kita saat ini juga. Tapi saya ingin sekali untuk menyapa juga setiap orang yang live streaming sendiri-sendiri di seluruh dunia saat ini. Ini adalah ibadah tutup tahun Gereja Mawar Sharon. Disinilah kita akan terima rema untuk tahun 2015. Saya ingin terlebih dahulu menyapa satelit-satelit kita. Sabar ya, di sini banyak sekali soalnya. Satelit Barat, Timur, di Surabaya. Bertemu lagi setelah kebaktian pertama. Saya rasakan ada rencana Allah yang indah atas kehidupan Anda.
Benar loh, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu yang baik dan benar, itu baru permulaan saja. Belum ada apa-apa. Tuhan mau membawa Anda pada perkara yang besar. Katakan amin. Satelit Sidoarjo, GMS Sidoarjo kemarin baru kita Natalan bersama-sama, seneng rasanya. 2000 kursi penuh semuanya, belum terhitung panitia yang berdiri, kita rasakan sukacita. Saya lihat juga banyak jiwa-jiwa baru. Saya berdoa GMS Sidoarjo akan ketemu gedung baru. Gedung yang sekarang juga katakan hanya untuk sekretariat aja nggak cukup nanti. Saya percaya jemaat di sana akan menjadi puluhan ribu orang. Berikan dorongan iman pada mereka. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan Gereja Mawar Syaron. Jombang, Malang, Tulung Agung, Jember, Madiun. Saya nggak bisa sebut satu-satu ya, waktu terbatas. Tapi saya dengar Madiun baru tembus angka yang belum pernah dalam sejarahnya. Selamat, belum apa-apa itu. Semua ini akan keseret bersama-sama. Carang kalau diam di dalam pokoknya, pasti berbuah lebat. Saya yakin, ayo kita bangun hubungan dengan Tuhan di tahun yang akan datang. Semua yang kita pegang, pasti Tuhan akan berkati. Katakan amin. Semarang, Tower of Victory, how are you? Puji Tuhan, tahun depan siap-siap untuk KKR anak ya. Trip to Hell anak di sana. Saya yakin orang-orang Semarang dipilih oleh Tuhan. Solo, Yogyakarta, yang di Jawa Tengah. Kegerakan Tuhan selalu dimulai dari berbagai tempat, tapi Jawa Tengah salah satu yang memainkan peran luar biasa di Indonesia. Saya sendiri dulu awal-awal pelayanan di Jawa Tengah. Saya tahu Tuhan belum selesai. Ayo, gali kembali. Sumur-sumur yang sudah kering itu, digali lagi. Di dalamnya masih ada air. Di pohon anggur itu masih ada anggurnya. Saya yakin Tuhan belum apa-apa. Kalau kita minta sama Tuhan berseru, Yeremia 33. Tuhan beritahu kepada kita perkara-perkara yang lebih besar lagi. Amin. Bandung, Sukabumi, Cirebon, ini pasukan Jawa Barat, dipimpin langsung dari Jakarta. Jakarta, GMS Jakarta sekarang sedang kebaktian, pukul ini. Saya baru kemarin telepon dengan Pak Peter Kaunang, kemarin dulu. Ternyata terjadi genangan air, hujan lebat di ibu kota, banjir, bahkan bocor. Jadi terima kasih jemaat yang sabar sekarang harus mungkin karpetnya agak sedikit ada aromanya. Tapi Anda tetap sabar mengikuti ibadah ini. Adalah baik, alangkah baiknya di Jakarta semua fasilitas tersedia bukan? Perkara-perkara begini di luar kendali kita. Kita udah jaga, kita lakukan dan kemarin dibersihkan segala. Pakai alat-alat biasa maupun heavy duty, pokoknya cari akal gimana caranya supaya jemaat nyaman. Tapi usaha kami terbatas sampai situ. Sisanya harus ada pengertian hati. Saya percaya jemaat Jakarta cukup dewasa untuk perkara-perkara begini. Ya, terima kasih Anda tetap mengikuti ibadah, setia di tempat yang kemarin baru tergenang air. Saya yakin ini kesempatan emas untuk kita merendahkan hati di depan Tuhan. Tuhan, aku datang ke gereja bukan karena ini, bukan karena fasilitas. Pada waktu pasangan kita sedang dalam masalah, kita tunjukkan kasih tanpa syarat. Pada saat kita sedang mengalami sesuatu yang gak enak, itu kesempatan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya Jakarta mau dipakai Tuhan, diberkati Tuhan lebih lagi. Cirebon, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Kalimantan, yang di Kalimantan semuanya, kasih tepuk tangan untuk mereka. Puji Tuhan ya, saya excited sekali, saya tahu sesuatu akan terjadi di sana, tahun depan akan FKA di Balikpapan lagi. Manado kembali, welcome lagi di Kebaktian 2, Kota Mobagu, Denpasar. Juga ikut dengan kita saat ini juga. Medan, halo, baru pertama kali gabung di kebaktian ini sekarang. Kasih tepuk tangan juga untuk mereka. Halo GMS Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Lampung, Sumatera for Jesus. Kasih tepuk tangan untuk semua, haleluya. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, kita nonton video dulu. Video ini laporan kemenangan yang saya janjikan untuk di setel. Kebetulan semua live streaming, jadi sama-sama bisa nikmati. Mari kita nikmati laporan kemenangan dari Eagle Kids, kebaktian kebangunan rohani KKR menjadi anak Bapa. Semoga menjadi berkat buat yang menyaksikannya. God bless you.
adalah momennya kalian. Kalian yang memimpin malam hari ini adalah hadirat Bapa. Sebentar lagi ketika kita nyanyi lagu ini, peluk papa mamamu. Kalau orang tua tidak ada bersama dengan kalian hari ini, gak apa-apa. Kalian bisa dari jauh berkata, papa mama I love you. Papa mama aku minta maaf. Bisa lakukan nanti di rumah waktu pulang. Kalau kalian gak punya orang tua lagi, ada yang yatim piatu di sini, maka kalian juga bisa lakukan pada orang tua yang menjagamu. Om, tante atau siapa. Amin, amin anak-anak. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita persiapkan diri di tahun 2015, kita memasuki tahun lawatan Tuhan yang lebih besar lagi, amin. Tahun-tahun berkat yang tidak masuk akal. Tingkap-tingkap langit yang baru terbuka. Sebuah ketinggian di dalam alam sorgawi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Namun kuncinya satu, hanya satu ini jadi remah ketika saya berdoa untuk pesan Tuhan yang saya berikan kepada Anda. Tuhan hanya mau kerendahan hati saja. Ya, hanya rendah hati. Hanya rendah hati. Pesan ini mungkin tidak populer di dunia. Kerendahan hati bahkan bukanlah sebuah nilai di dalam dunia korporat atau company atau perusahaan. Di dunia ini semuanya tentang profit atau keuntungan. Tolak ukurnya adalah berapa banyak uang yang bisa dihasilkan. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan melihat hati. Tuhan mencari yang di dalam dulu. Karena itu mari kita sentuh hatinya Tuhan dengan cara yang Dia kehendaki. Berkat itu mudah. Jangan dikejar Bapak Ibu di tahun 2015. Semua jemaat yang mendengarkan juga di mana-mana. Jangan kejar berkat itu. Tidak perlu. Tuhan tidak perlu dibantu. Cukup Anda bertanggung jawab dengan hidup Anda dan apa yang Tuhan serahkan sebagai tanggung jawabmu. Dalam perkara sederhana sekalipun, belajarlah setia. Promosi tidak datang dari timur, barat, kanan, kiri, tapi dari Tuhan langsung. Datangnya dari atas. Karena itu berikan pada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan yang berkenan kepadanya dulu. Yaitu hati yang remuk dan jiwa yang patah remuk, hati yang rendah hati, dan jiwa yang patah remuk. Tuhan tidak akan pandang hina. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu sepanjang hari ini, khotbah saya tentang kerendahan hati. Judulnya di depan sini, munculkan multimedia. Kerendahan hati mendahului kehormatan dari Amsal 18 ayat 12 kita akan baca sebentar lagi. 4 kebaktian dari pagi di Jalan Cempaka ini, di Surabaya, yang diikuti di mana-mana. Saya menyampaikan khotbah yang berbeda namun tema yang sama, yaitu kerendahan hati. Kebaktian pertama tadi, poin 1. Rendah hati itu senang kalau Tuhan yang dimuliakan. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, tapi kita baca dulu ayat Alkitabnya di Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12, ambil catatan,
Keluarkan HP nggak apa-apa asal bukan buat chattingan. Ya, kita langsung masuk kepada poin kedua setelah baca ayat yang satu ini. Mari kita perhatikan firman ini karena firman ini rema. Termasuk mereka yang tidak ada di dalam gedung ini. Bukan hanya yang di live streaming, tapi yang ada di overflow. Saya tadi mau naik ke atas sini, orang semuanya, lautan manusia. Hati saya bangga jemaat ini haus di penghujung tahun. Bukan pesta pora, tapi cari firman Allah. Cari suara Roh Kudus. Kasih tepuk tangan untuk jemaat yang luar biasa. Praise the Lord. Tidak ada jarak, tidak harus ada di dalam ruangan ini untuk merasakan hadirat Tuhan atau menerima suaranya. Di mana saja asal ada hati terbuka, Tuhan hadir persis di sebelah Anda, ada di dekat Anda. Mari perhatikan rema ini. Kita baca bersama-sama. Amsal 18 ayat 12, 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ini luar biasa. Ini adalah ayat rema untuk kita, ayat emas. Saya tanya sama Tuhan, kenapa saya harus sampaikan rendah hati Tuhan? Tidak adakah firman yang lebih spektakuler? Tuhan bilang, aku tidak kagum sama spektakuler. Akulah spektakuler, kata Tuhan. Tapi aku memandang orang-orang yang hina. Yang hatinya rendah, itu yang kucari. Iya ya, kenapa saya harus sampaikan sesuatu yang enak di telinga? Yang manis seperti dongeng saja. Tuhan tidak terpukau dengan hal-hal itu. Kuasa, dia punya banyak. Yang dia cari adalah kasih di dalam hati. Yang dia cari adalah kerendahan hati. Di tahun 2015 bukan orang yang gagah perkasa yang akan menguasai kota. Saya bernubuat di dalam namanya. Tapi orang yang lembut hati mau diajari. Orang yang begitu yang akan menemukan kunci-kunci keberhasilan dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan kata-kata ini. Tinggi hati mendahului kehancuran. Dosa pertama umat manusia bukan makan buah. Makan buah itu sehat bagi tubuh kita. Dosa pertama manusia itu kesombongan. Apa yang menyebabkan Adam mau ambil buah terlarang? Banyak orang spekulasi bahwa itu buah durian. Apa yang membuat Adam ingin makan buah itu? Apakah dia belum sarapan? Sudah, saya rasa. Tapi yang membuat dia ingin ambil itu karena menyombongkan diri. Dia ingin jadi Tuhan. Bukan dia ingin jadi sama dengan Tuhan. Kita semua dipanggil jadi sama dengan Kristus. Tapi dia ingin jadi Tuhan. Dia kira kalau dengan memakan itu dia akan jadi Tuhan. Dia tahu yang Tuhan tahu. Dia lihat yang Tuhan lihat. Dia punya kuasa seperti Tuhan miliki. Dosa pertama yang merebut kunci ciptaan dari tangan manusia ciptaan paling mulia adalah sombong hati. Apapun yang Anda capai tahun depan, jikalau kita tidak akhir tahun ini mengambil komitmen untuk rendah hati dalam segala perkara, akan jebol, akan bocor semuanya. Tetapi siapa yang membangun rendah hati dulu, Tuhan akan membangun segala sesuatu dalam kehidupannya. Katakan amin. Tinggi hati mendahului kehancuran. Nah, perlu kita perhatikan terlebih dahulu ya, kalau kita bicara soal kerendahan hati ini, gak ada orang yang berhak mengajarkannya. Saya sendiri merasa tidak layak mengajarkan ini karena saya belum wisuda. Saya belum lulus. Dari semua orang munafik di seluruh dunia yang mencoba mengajarkan kerendahan hati, izinkan saya sebagai munafik yang memberanikan diri untuk berkhotbah hari ini mengajarkan agar kita semuanya belajar sesuatu dan mendapat berkat. Saya akui bahwa saya belum lulus dari ujian yang satu ini. Mari kita sama-sama rendah hati belajar dari Kristus. Kerendahan hati sesungguhnya itu bukan kerendahan hati kita. Tapi kita harus berkaca dengan Kristus yang rendah hati itu. Yang menanggalkan segala sesuatu. Bahkan keilahiannya pun dia tidak pertahankan sebagai haknya. Tapi dia mengambil rupa seorang hamba dan melayani kita turun ke dunia. Waktu kita fokus kepada kerendahan hati Kristus, kita akan semakin berjalan, semakin rendah hati. Rendah hati itu arah, bukan tujuan. Ini arah angin, jemaat. Ini tongkat penggembalaan. Di tahun 2015, tahun yang akan datang, semua kita besar kecil tua muda profesi apapun juga di dalam gereja, di masyarakat, di rumah, di tempat kerja, di mana saja ada orang lihat, gak ada yang lihat. Kita semua harus jalan ke satu arah mata angin. Semua kita komitmen. Kayak Musa gitu loh. Waktu dia pimpin 3 juta umat, semua ke arah Laut Merah. Tuhan belah mereka menyeberang ke Kanaan.
Jangan ada yang kalau kita jalan ke sebelah sana, yang satu jalannya ke arah berlawanan atau ke sebelah kiri dan kanan. Saya minta kata sepakat seluruh jemaat Mawar Sharon termasuk semua yang mendengar, semua satelit kita jalan di satu arah mata angin. Namanya rendah hati, bukan timur dan barat. Rendah hati itu arah, bukan tujuan. Nggak ada orang yang bisa berkata, saya sudah sampai di tujuan itu. Jikalau ada orang pernah berkata kepada Anda, atau mungkin kita sendiri yang pernah berkata demikian, aku dulu tuh sombong. Tapi itu dulu, sekarang udah lewat, aku sekarang rendah hati. Sombong banget. Rendah hati itu bukan tujuan, nggak ada orang yang sudah sampai. Tapi arah, yang penting arahnya benar, anginnya dari Tuhan. Nggak usah percaya feng shui juga. Ini feng shui yang terbaik rendah hati di tahun 2015, percayalah saya. Rumah Anda mau tusuk sate, mau jual sate, di depan ada tukang sate. Semuanya hoki dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Feng shui kita terbaik adalah arah angin rendah hati. Arah itu benar, Tuhan yang bertiup, berhembus Roh Kudus kemanapun Anda pergi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi rendah hati itu adalah direction, not destination. Semua kita ke arah situ ya. Jadi mari kita saling mengingatkan. Kalau ada seseorang sombong, ayo coba kita harus ingatkan. Kalau kita sendiri sombong, kita perlu diingatkan. Coba kanan kirinya, tolong ingatkan kalau aku sombong, ingatkan aku ya, katakan itu. Mari. Iya, oke, puji Tuhan ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, rendah hati itu definisinya banyak, tapi saya setiap ibadah kasih satu poin saja. Tapi coba saya ngobrol dulu dengan Anda ya, rendah hati itu apa yang dari renungan-renungan dalam doa Tuhan ajarkan saya. Pada dasarnya rendah hati adalah to live knowing that God is God and you are not. Hidup menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kita bukan Tuhan. Siapapun juga yang hidup, manusia, selama masih bisa mati, tidak boleh menyombongkan diri. Manusia gak peduli punya harta seberapa, ilmu apa, kedudukan setinggi apapun, kita ingatkan diri kita ketika kita berkaca setiap pagi, selama kita masih bisa meninggal dunia, jangan pernah berani menyombongkan diri. Saya kalau didatangin orang yang berkata saya punya ilmu apa macam-macam yang sakti sekalipun, saya bilang saya baru akui Anda sakti kalau Anda bisa hidup 200 tahun. Saya baru bisa akui. Orang sesakti apapun ada kuburannya. Tidak bisa bangkitkan diri sendiri. Mereka tentunya ingin hidup, menikmati terus kekayaan mereka. Selama manusia masih bisa mati, jangan pernah menyombongkan diri. Kita bukan maha kuasa, kita hanya orang yang dipercayai 1-2 kuasa di hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Mawar Sharon, ini goal kami. Company perusahaan mungkin tidak punya orientasi ini. Kalau kita punya orang-orang di bawah kita, di bawah jajaran kepemimpinan kita, di perusahaan di dunia, kita tarik profit, kita lihat keuntungannya apa. Kalau gereja berbeda orientasinya, kerinduan kami adalah kerinduan Kristus. Kerinduan Kristus adalah kerinduan kami. Kami rindu melihat bahwa orang-orang paling rendah hati di Indonesia adalah Jemaat Mawar Sharon. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Eksklusif pembicaraan dari dalam pintu penggembalaan. Kami rindu anak-anak rohani kami, tak terkecuali kami sendiri menjadi teladan terlebih dulu. Bahwa orang-orang paling rendah hati di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, di imigrasi, di kantor, di airport, di restoran, orang-orang yang menunjukkan rendah hati, yang mengagumkan, itu semuanya ber-NIJ Mawar Sharon. Saya, itu kerinduan kami, gak salah kan rindu begitu? Itu profit untuk kerajaan Tuhan. Tuhan mencari hati. Mari kita buat itu jadi satu goal. Kalau kita buat itu jadi goal, Tuhan punya goal adalah membuat kita berhasil dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Karena rendah hati itu selalu mengundang perkenanan dan promosi. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, ini tugas Tuhan. Rendah hati mendahului kehormatan, ini bicara tentang promosi, perkenanan. Kerendahan hati itu membuka tingkap-tingkap langit.
Waktu saya berdoa untuk hari ini, Tuhan memberi saya sebuah pewahyuan. Bahwa ada tingkap-tingkap langit tertentu di dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam urapan Tuhan yang tidak bisa dibuka. Hanya dengan doa dan baca Alkitab. Yang hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang rendah hati. Waktu saya diberitahu gitu, saya sendiri tertemplak luar biasa. Philip, jangan kira kamu itu tahu Alkitab, kamu bisa mengkhotbahkannya, otomatis semua tingkap langit terbuka untukmu. Saya nggak berkata Alkitab ini bukan firman Allah, jangan salah tafsir. Perhatikan apa yang saya katakan, perhatikan juga apa yang saya tidak katakan. Banyak orang hanya tahu Alkitab, tidak melakukannya. Alkitab tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa digunakan, kecuali dengan roh rendah hati. Orang yang menggunakan Alkitab, demi memanipulasinya, dengan kesombongan diri, tak akan pernah menemukan kebenaran di dalamnya. Malah justru jadi ahli Taurat dan orang Farisi. Karena itu Tuhan beritahu sama saya, Philip, ada tingkap langit di tahun 2015 yang Tuhan RSVP, reservasi, hanya untuk orang rendah hati yang tidak bisa dibuka dengan tingkap ini tidak bisa dibuka hanya lewat doa dan baca Alkitab atau pelayanan. Saya bilang, baik Tuhan, saya catat di hati saya sampaikan ke jemaat. Hanya yang rendah hati yang aku tinggikan. Luar biasa, ini yang dimaksud dengan rendah hati, mendahului kehormatan. Orang yang rendah hati, Tuhan akan mendahului dia. Dan membukakan pintu yang otherwise, yang seharusnya tidak mungkin terbuka atau tetap terkunci. Dan tidak mungkin bisa dibuka hanya lewat doa dan iman-imani saja. Saya mengerti betapa pentingnya kerendahan hati di mata Tuhan, apalagi di tahun 2015 menjadi rema buat kita. Kita tetap masih di dalam tahun maturity and multiplication loh, jangan salah. Kita belum berubah visi tahunan kita. Yang satu ini untuk 3 tahun sekalian. Jadi tahun depan ini klimaksnya tahun MNM, tahun kedewasaan rohani dan pelipat gandaan. Hanya Tuhan memberi penekanan. Pelipat gandaan yang paling klimaks, finalenya. Bukan semifinal tetapi yang terakhir untuk tahun cetusan itu akan diberikan Tuhan tanpa hemat. Dan yang dapat nanti orang-orang yang rendah hati. Multiplikasi yang bukan 30, 60 kali ganda, yang 100 kali ganda sekalian itu hanya diberikan kepada orang yang merendahkan diri di depan Tuhan. Hati-hati, surga mencari orang begini. Jangan-jangan Anda orangnya. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Saya tangkap pewahyuan itu, saya mengerti sekarang. Kita masuk ke poin kedua, karena ini kebaktian yang kedua di Surabaya Cempaka. Yang pertama tadi, rendah hati itu senang, Tuhan yang dapat kemuliaan. Anda bisa dengarkan khotbah saya dengan beli rekamannya. Yang kedua sekarang langsung ke poin yang satu ini. Rendah hati itu tidak perlu membuktikan diri. Ini definisinya rendah hati. Rendah hati itu tidak perlu membuktikan diri, apalagi membenarkan diri. Catat ini. Jangan lupa, ini poin kedua. Kita buka sekarang ayatnya 1 Korintus pasal 4. Ayat 6, 7, dan 13, munculkan juga di depan supaya saya bisa mengalir mengajar. Dah? Ya. Jadi rendah hati itu tidak perlu membuktikan diri, apalagi membela diri. Supaya kita bisa berkaca, tahun depan harus melakukan apa? Di dalam pengajaran ini harus aplikatif, harus sampai membimbing orang untuk tahu bagaimana harus melangkah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Ini adalah rasul besar loh ya. Dia kenakan pada dirinya sendiri. Saya juga berusaha demikian Bapak Ibu Saudara. Saya mencoba mengaplikasikan pengajaran ini ke saya dulu sebelum ke Anda. Aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu. Supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Maksudnya janganlah memikirkan diri sendiri terlalu tinggi gitulah ya maksudnya. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Tuhan tidak suka ini. Kalau masih ada kebiasaan seperti ini, tolong dibuang. Kita rame-rame buang ke sampah. Manusia sih suka membanding-bandingkan. Tahu nggak kenapa suka membandingkan? Karena mereka merasa penting ketika mereka menang. Di dalam membanding-bandingkan selalu ada yang jadi korban. Nah itu masalahnya. Tuhan itu tidak suka karena Tuhan itu penuh belas kasihan. Kalau kita mau bandingkan diri tahun depan, bandingkan dengan Kristus. Kita akan merasa kita masih terlalu jauh. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Aduh, kata-kata ini seperti tusukan luar biasa di hatiku. Sakitnya loh di sini.
Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ini kata-kata kalau diucapkan kepada pengemis, pemulung, mereka bisa terima. Karena mereka notabene, mereka merasa gak berguna. Ini ditulis ke jemaat Korintus, itu pejabat semua. Pejabat Korintus itu adalah kota penting Roma. Pejabat Korintus itu orang kaya semua. Pejabat Korintus itu pendeta-pendeta gede semua. Itu semua berkarunia. Korintus itu saking berkarunianya. Paulus harus tertibkan. Apa itu bahasa lidah menafsirkan? Apa itu kesembuhan, apa itu iman. Dia harus pilah-pilah agar mereka bisa efektif di dalamnya. Gila, ini orang-orang yang jreng semuanya. Paulus berkata begini, munculin sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dengan kata lain, siapa membisikkan kepadamu kalau engkau penting? Apakah engkau makan dari pohon pengetahuan yang salah? Apakah si iblis, si ular tua itu membisikkan ke telinga? Who told you you're important? Siapa memberitahumu kalau engkau penting? Pemberitahuan bahwa kita orang penting. Apart from Christ, di luar Kristus loh ya. Bukan orang berharga loh. Kalau berharga itu Yesaya 4:3. Engkau berharga dan mulia di mataku, aku mengasihimu. Nah itu pewahyuan dari Kristus. Tapi penting di sini artinya selfish importance. Perasaan penting yang berpusat pada diriku. Siapa menganggap engkau penting? Jangan-jangan engkau telah makan dari pohon yang salah. Bagaimana Allah bisa memberkati kalau engkau punya perasaan itu? Saya katakan di kebaktian pagi tadi, tahun depan adalah tahun di mana beberapa orang, bulan Desember ini kalau tidak bisa lalui dengan rendah hati, inilah kuburanmu dan kuburanku. Disinilah Kristus akan berhenti bekerja di bulan Desember. Tutup tahun ini, dia juga tutup buku dengan hidupmu. Kau tidak bisa maju lagi, aku tidak bisa maju lagi dengan dia, karena dia sudah stuck dengan Anda. Ketika orang merasa dirinya sudah sampai, Tuhan tidak akan bawa dia ke tempat di mana mengalir susu dan madu yang baru. Tuhan akan membawa dia ke tanah perjanjian kalau dia merasa sudah ada di sana. Siapa menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dengan kata lain, semua karena anugerah. Bukankah semua yang engkau punya itu engkau terima cuma-cuma? Bapak Ibu Saudara, betul loh. Kalau kita hari ini ya anak muda, kita studi, kita belajar. Kita cum laude, pintar. Saya percaya bahwa ada yang namanya bagian di mana kita harus berusaha sebagai manusia atau belajar. Kita harus memberikan kreditnya kepada orang yang patut menerima. Jadi papa mama kalau anaknya juara jangan berkata ya seharusnya kamu juara. Jangan, beri pujian sama dia. Bagus, papa terakhir lihat kamu selalu rajin belajar, gak seperti dulu malas-malasan. Sekarang nilaimu bagus karena kamu berusaha. Kasih pujian sama mereka, jangan pelit, jangan hemat. Karena itu membangun gambar diri mereka yang sehat. Namun demikian kalau anak mulai merasa, aku pinter karena usahaku. Bapak ibu harus ingatkan anak tetangga yang kena autis. Mau belajar gimana pun juga gak bisa cum laude seperti anak Anda. Saya gak berkata yang satu lebih beruntung dari yang lain. Setiap orang punya berkat tersendiri dari Tuhan, termasuk orang anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Ada orang tertentu mau latihan, mau belajar mati-matian gak akan bisa cum laude. Karena dia lahir dengan sebuah kecacatan. Meskipun gak cacat kita, saya mau latihan nyanyi mati-matian, gak mungkin saya bisa nyanyi seperti Ron Kenoly. Saya gak mungkin bisa nyanyi seperti Whitney Houston. Ada orang-orang tertentu, memang betul dia berhasil, itu karena usaha. Artis-artis, penyanyi-penyanyi yang mendunia, itu latihan vokal semua, sekalipun mereka lahir bisa tarik suara. Tapi berapa banyak di antara kita mau latihan vokal dengan guru yang sama, tidak akan berakhir sama dengan mereka. Ada banyak berkat itu cuma-cuma loh Bapak Ibu Saudara. Saya ceritakan di kebaktian pertama bagaimana Bill Gates itu bisa begitu beruntung, tapi memang dia adalah orang jenius dan dia adalah orang yang ulet. Tapi lain cerita kalau Bill Gates lahir di Rwanda. Saya tidak berkata yang lain, orang lain lebih malang dari kita. Tapi bersyukurlah untuk setiap berkat kecil yang kita terima. Dan orang yang tidak mempunyai apa yang dimiliki oleh orang lain, janganlah kita merasa minder atau merasa kurang. Tapi hitunglah berkatmu sendiri. 5 roti 2 ikan yang ada di tanganmu itu. Pakai, Tuhan bisa lipat gandakan. Yang penting kita rendah hati dan memuliakan Tuhan. Tuhan yang dapat kemuliaan. Yang penting kita mengakui bahwa semua itu berkat Tuhan. Tuhan akan meluruskan jalan. Siapa mengakui namanya, Tuhan luruskan langkahnya. Amin Bapak Ibu Saudara.
Jadi dari sini kita tahu, ya terus munculin ayatnya. Dari apakah yang kau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Sekalipun karena engkau belajar, berusaha, engkau jadi kaya, jadi berhasil, jadi juara. Sepatutnya kau kelola itu, itulah artinya ayat itu. Karena itu dari Tuhan. Harusnya kau berkata, puji Tuhan, aku berusaha, aku jadi juara, aku jadi kaya, aku jadi ternama, aku jadi besar, melipat ganda. Semua karena Tuhan izinkan aku mengelolanya. Ayat berikutnya. Kalau kami difitnah, ini saya suka sekali. Saya akan mulai masuk, beritahu kepada Anda fitnah yang baik. Fitnah yang berguna. Di akhir tahun kita harus detox semuanya. Kenapa kalau kita nggak di detox tahun depan, tidak ada kelanjutan. Sinetron kita berhenti di sini. Kita masih hidup sampai umur 80. Tetapi pekerjaan Tuhan sirna mulai tahun ini. Dalam hidupmu dan hidupku. Jangan sampai itu terjadi. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Wah, tidak gampang ini. Ini orang kalau yang punya kebiasaan membenarkan diri, memegahkan diri, membuktikan diri, dia nggak akan menjawab dengan ramah. Dia pasti akan defensif membela diri. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini, berarti Paulus sampai detik itu tidak mengalami pembebasan. Dia masih disalahpahami oleh beberapa kelompok orang. Dia masih difitnah ini dan itu. Dia juga masih dianggap sampah dunia. Padahal Rasul Paulus hari ini loh, banyak orang Kristen yang sudah diberkati dengan tulisannya di kitab-kitab di perjanjian baru. Kepingin salaman sama dia. Kalau saya salaman sama Paulus hari ini, saya gak cuci tangan 1 tahun. Kalau saya dapat sapu tangannya, saya juga gak akan laundry. Tapi ada satu waktu dia dianggap sampah. Jangan dimatiin dulu. Munculin dulu. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini. Nah, matikan. Yang paling gak enak adalah sampai pada saat ini gak ada penyelesaian. Gantung, ganjel gitu loh di hati kalau kita itu disalahpahami. Kalau orang itu punya pandangan miring sama kita kurang dihormati. Itu rasanya gimana? Manusia cenderung untuk melihat yang satu yang tidak menghormatinya daripada yang 1000 yang menghargainya. Saya kasih contoh, Ahab itu loh yang istrinya Jezebel atau bahasa Indonesia Jezebel ya. Isabel ya. Yang Isabel itu kan Ahab kan suka sama satu satu kebun anggur. Nabot itu dia suka. Dari semua kebun anggur dia ditolak satu, dia merasa tersinggung, dia merasa ini kok gak hargai aku. Dia lupa bahwa dia hanyalah raja dunia, bukan raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja aja gak semena-mena loh. Bayangin. Karena itu Ahabnya gak bisa tidur, ngambek, istrinya berkata, ya ambil aja, gampang lah, kita fitnah aja, kita bunuh dia, kita ambil dengan paksa. Ahab pula yang gak suka dengan melihat bagaimana orang lain semua menghormati dia, tapi ada satu nabi yang menentang dia berkata, aku gak mau tunduk sama Baalmu, apalagi tunduk sama. Bayangin, manusia itu bisa bete karena satu orang yang tidak menghormati dia. Karena manusia pada dasarnya jatuh dalam dosa. Daging Adam dan Hawa ada pada kita. Daging ini teriak tiap hari, buktikan dirimu, apa kata dunia. Pembenaran diri itu sudah bakat setiap kita masing-masing. Pembenaran diri. Membuktikan diri juga sama. Mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan. Namanya Elisa. Orang kenal dia sebagai orang yang berkuasa. Saya baca ceritanya. Saya melihat dia sebagai orang yang rendah hati dan berkarakter ilahi. Tidak heran Tuhan mempercayakan berbagai perkara besar dalam kehidupannya. Mari kita pelajari kerendahan hati Elisa. Buka di depan sini 2 Raja-Raja 5 ayat 14 sampai 27. 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Karena itu tahun depan Bapak Ibu Saudara, hati-hati, jaga hati, jangan tersinggungan. Ya, di seluruh kantor semua orang hormat sama kita. Kalau kita dibentak tukang parkir, jangan berkata, jangan merasa diri lebih kaya. Kamu siapa? Jangan begitu. Apalagi kalau parkirannya di Cempaka sini. Wah, justru harus jaga hati ini, hadirat Allah di mana-mana. Apalagi di tempat gereja. Kadang-kadang bisa terjadi loh, kita bisa tersinggung di antara satu mobil dengan mobil yang lain. Kata-kata lu gak tahu gua siapa itu gak boleh muncul dari mulut kita. Karena itu adalah
hujatan kepada kemuliaan Allah. Lalu Yesus siapa loh? Yesus saja gak semua orang kenal loh, apalagi kita. Kamu gak tahu aku siapa ya? Itu gak boleh keluar dari mulut orang yang punya NIJ Mawar Sharon. Gak boleh sama sekali. Siapa yang keluarkan kata-kata itu, NIJ-nya angkanya hilang satu angka. Di korting setengah. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Ini bukan raja, ini jenderal Naaman. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, yaitu hamba Tuhan pendeta saat itu, namanya Elisa. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Wow, ini orang jenderal besar sembuh di dalam pelayanan seorang Elisa. Amazing. Ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Langsung ini public show. Semua orang loh ya ikut. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Perhatikan sebentar. Di ayat ini dikatakan, si Naaman ini datang berterima kasih, gak ada yang salah. Dia mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Seperti poin saya pertama di kebaktian pagi. Kita harus senang melihat Tuhan ditinggikan. Nah, kata-kata berikutnya ini opsional. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ditawari sebuah amplop saat itu. Terima ya. Nggak ada yang salah loh. Elisa terima pun oke-oke aja. Tapi mungkin Elisa merasa bahwa nggak tepat gitu ya. Instingnya berkata jangan. Kali ini tidak. Padahal Elisa adalah orang yang sama ketika pergi ke janda dia berkata masain dulu gua. Tapi ini tepung tinggal 1, makan dengan anakku mati. Aku mau makan dulu. Kok bisa ya? Nggak tentu lah ya, itu case per case ya, kasus per kasus. Tapi Elisa ini bisa ngerti instingnya, ini nggak pas. Hari Tuhan dimuliakan gini, saya nggak boleh curi sedikit apapun, jangan. Apalagi ini nolong orang sengsara, ayat 16. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Berikutnya. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal atau keledai. Sebab hambamu ini gak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali pada Tuhan. Dia mau bangun semacam suatu penyembahan karena dia akan berasal dari negeri jauh. Jadi dia mau bawa tanahnya Israel untuk dia kalau berdoa. Saat itu kan belum ada Injil. Jadi belum bisa doa di mana-mana. Jadi dia harus doa di tempat di mana ada Israelnya. Ayat 18 berkata, dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, karena maksudnya tuanku ini jenderal, kalau presiden atau rajanya masuk penyembahan karena bukan dari agama Yahudi, aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Oke, sedikit cerita, ini sebenarnya menarik sekali cerita-cerita seperti ini. Ayat 19, maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Oke, aku bisa mengerti. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, lihat insiden ini ayat 20. Malah justru cerita yang utama tadi saya nggak mau perhatikan. Perhatikan yang cerita-cerita sampingannya ini loh, menarik sekali. Berpikirlah Gehasi, bujang Elisa, abdi Allah. Ini bukan Elisanya, asistennya. Asisten itu mengandung nama tuannya. Elisa itu punya reputasi yang luar biasa, tapi hari itu segera akan dirusak oleh Gehasi. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, sungkan kali orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Kalau Gehasi mau minta, mintalah atas nama sendiri, tapi bawa-bawa nama Elisa. Ayat 21. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat dia, ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat, diselamati. Padahal Gehasi bukan siapa-siapa, karena Naaman melihat mukanya Elisa. Coba ya, saya mau jelaskan pada Anda, Elisa ini orang yang tidak merasa belas sama sekali perlu membenarkan diri atau membuktikan diri. Tahu nggak, melakukan sesuatu itu nggak mudah. Kalau disuruh Tuhan melakukan sesuatu itu kadang-kadang nggak mudah. Tapi disuruh Tuhan untuk tidak melakukan sesuatu itu jauh lebih susah. Ya, jauh lebih susah. Itu sama dengan kalau
Kalau kita itu disuruh Tuhan, pokoknya nanti saya tunjukkan ayat berikutnya dulu. Jawabnya, selamat, Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi, berbohong dia. Dusta, baiklah berikan pada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Dan ini kan berarti dengan kata lain ayat 22, Elisa dipermalukan, karena dia terpaksa tampaknya balik kucing. Seperti kembali menelan ludahnya. Elisa kan sudah bilang dengan jelas di depan, saya tidak akan terima apa-apa sama sekali. Tiba-tiba Gehazi datang dan berkata, sorry, kilaf. Ada 2 orang datang, butuh makanan, butuh perbekalan. Bisa nggak minta sedikit? Aduh, malu-maluin dong. Malu-maluin. Elisa, malu-maluin Elisa dong. Bayangin, balik kucing, anjing kembali ke muntahnya. Ayat 22. Jawabnya, selamat, Tuanku Elisa menyuruh. Sudah, ayat 23. Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Next. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu, pergi. Maka pergilah mereka, ayat 25. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, Gehazi, dari mana kamu tadi? Jawabnya, hambamu ini gak pergi kemana-mana. Oh ya, I know what you did last summer. Ayat 26. Tapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang kau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Ya, lihat ya. Sama sekali Gehazi tidak marah karena dirinya dipermalukan. Gak ada dianya sama sekali. Kalau kita lain sama anak, lu gak merhatiin dia, muka papa taruh mana? Marahi anak demi dirinya. Dia tidak. Dia tegur karena kemuliaan Tuhan disakiti. Beda loh ya. Ini orang tidak ada interest di dirinya. Saya akan buktikan nanti ketika tidak terjadi pembenaran, dia juga tidak membenarkan diri. Karena di ayat ini, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas kendaraan mendapatkan engkau. Ayat 27, ayat terakhir. Tapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Tidak ada ayat 28. Mau tahu kenapa? Kalau kita jadi Naaman, mungkin ada ayat 28. Maka larilah. Sorry kok Naaman, kalau kita jadi Elisa, pasti akan ada ayat berikutnya. Maka larilah Elisa dan berkata, sorry. Itu tadi, bukan aku tadi. Pasti kita gatal semuanya untuk memastikan kita punya image di orang lain, nggak salah. Bukankah itu penting bagi kita? Membenarkan diri. Pasti ada ayat berikutnya kalau kita lari terbirit-birit. Naaman, sebentar. Tadi itu bukan aku loh ya. Tadi bukan aku. Nih, nyok, kembaliin. Itu bukan aku tadi sama sekali, oke? Pasti ada gitunya. Si Elisa keep his cool. Dia tidak ada keinginan untuk membuktikan diri maupun membenarkan. Karena orang yang rendah hati selalu menciptakan ruang untuk Allah menjelaskan di hidup ini atau di akhirat. Jangan jadikan goal tahun 2015 semua orang menyukaimu. Semua orang menghormatimu. Semua orang menghargaimu. Semua orang memujimu. Semua mengerti dirimu dan memahamimu. Tak harus. Kalau semua begitu, tak ada ruang bagi Tuhan dalam hidupmu. Izinkanlah beberapa salah paham. Asal jangan sampai kita yang gesekan. Izinkan beberapa orang pandang kita miring. Izinkan itu terjadi. Izinkan ada orang yang menganggap salah intention atau maksud hati kita. Izinkan itu. Nggak apa-apa. Supaya Tuhan berbelas kasihan pada kita. Yang penting jangan membalas rendah hati dan berkata, Tuhan kau tahu hatiku. Nggak usah nangis. Nggak usah kita mengasihani diri sendiri lalu stres sekali. Tak perlu. Bersukacitalah ketika dianiaya. Bergembira.
Saya loh, pernah masuk di sosial media a long time ago yang sudah lama, tentunya saya bisa singgung yang baru-baru. Saya nggak mau singgung supaya jangan ada orang yang merasa kata-kata gitu itu ada pengaruhnya sama saya, nggak ada. Tapi saya kasih satu cerita. Saya hari Senin itu istirahat. Orang kan nggak ngerti saya khotbah itu berapa kali minggu kayak gini sekarang. Semua orang udah slow down, saya belum. Saya masih ada khotbah-khotbah yang saya harus lalui. Senin istirahat, kan biasa. Saya cuma beritahu aja suatu hari saya masukkan sosial media, saya beritahu, Senin itu nyaman bagi saya. Saya bisa istirahat, hargailah istirahatmu. Itu aja. Itu ada juga yang berkata, dasar pendeta malas, Senin kita kerja. Lu gimana? Lu saya minggu kerja waktu Anda kia-kia. Saya nggak ada keinginan untuk membela diri, membenarkan diri. Nggak apa-apa. Penting nih, gini-gini itu buat saya. Kayak Paulus itu, penting. Penting ada orang yang gak suka sama kita. Karena ada orang yang suka sama kita padahal gak kenal kita. Difitnah ke atas kita gak keberatan. Contohnya ya, ih ganteng kamu ya. Atau cantik ya kamu ya, pinter ya. Orang kalau gak muji kita cantik, kita gak pernah protes. Sakit hati, kepahitan, dia bilang aku cantik. Padahal itu fitnah loh. Pernah lihat Anda bangun tidur gak? Anda nggak secantik yang dia kira, karena Anda waktu tampil di depan dia dapat pujian itu Anda prima. Itu fitnah loh. Ketika Anda terima pujian, itu selalu fitnah. Karena orang memuji tidak objektif, orang nggak kenal Anda. Yang paling kenal Anda itu, selain mama, yang paling kenal Anda, karena mama yang melahirkan, adalah Tuhan Yesus. Dan dia tahu seluk-beluk kita, dia tahu sampah kita. Ketika orang bilang Anda pandai, ada orang yang pintar sekali, tapi bodoh sekali di area tertentu. Ada orang yang makro manajemen, garpu di depannya dia nggak tahu mana garpunya, mana garpu di depan sana. Cowok biasanya begitu ya kan? Coba bayangin, setiap pujian itu fitnah ke atas, kita nggak pernah tangkis maupun tolak. Berapa banyak kemuliaan kita curi dari Tuhan. Jadi kalau ada orang nggak suka sama kita, bagus itu balancer. Itu vitamin, pil pahit itu perlu. Pil pahit perlu. Jadi kalau saya terima gitu, saya bukannya bersuka cita, sakit sih. Ini gregetan katanya, ini orang ini. Tapi saya berkata, yang gini baik. Kalau semua orang bilang saya hebat, jangan-jangan nanti saya jadi nabi palsu. Karena semua orang memujimu. Gak apa-apa. Dan yang lebih menyakitkan adalah kalau orang yang menganggap Anda dipandang sebelah itu adalah orang yang Anda kenal. Anda lakukan cukup menjadi teladan, kalau apa yang perlu dijelaskan, jelaskan secukupnya. Ingat khotbah saya yang lalu-lalu, membeda-bedakan roh. Jangan jawab orang lebih dari yang dia tanyakan. Nggak usah menjelaskan diri. Kasih ruang Tuhan suatu hari di hidup ini. Yesaya 58 berkata, hasil puasa, kebenaranmu akan merekah seperti siang. Kebenaranmu akan keluar pada akhirnya. Tapi kalau di hidup ini enggak, tunggu sampai akhirat. Suatu hari Tuhan akan jelaskan ke semua orang bahwa Anda tidak seperti yang dia pikirkan. Seorang yang rendah hati tidak akan pusing apa kata dunia. Orang bilang apa, cara pikir dia. Percayalah Bapak Ibu Saudara, saya kasih nggak usah dari firman Allah, dari ilmu humanisme, psikologi saja. Pada dasarnya, manusia memikirkan dirinya. Jadi jangan khawatir kalau Anda dipikirkan terus. Jadi saya nggak peduli sekarang nih, saya korbannya gimana. Soalnya nanti pulang, Anda mikirkan rambutku tadi gimana. Orang nggak mikirkan orang lain, orang mikirkan dirinya sendiri, itu ilmu manusia. Jangan khawatir, buang waktumu untuk khawatir orang lain pikir apa. Mereka hanya jadikan itu sport atau olahraga. Ketika bicara tentang Anda, itu karena mendapatkan persamaan, senang jelekkan orang. Itu kebiasaan buruk saja, ampuni mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Setelah itu, mereka pikirkan diri sendiri. Don't worry. Orang kan lupa kejelekan Anda. Tapi yang mereka akan lupakan kalau Anda jadi batu sandungan. Kalau kita kepahitan, kita yang menyerang, kita jatuh dalam skandal. Nah yang itu akan jadi batu sandungan goresan khususnya bagi orang-orang yang berkepentingan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya kagum sama Elisa nih. Saya pikir kalau saya jadi Elisa saya nggak mampu mungkin. Saya nggak mampu. Pecat asisten itu satu hal. Pergi benerin sama rekan, saya pasti akan lakukan sesuatu dalam kuasa saya untuk mencuci nama baik saya.
Kalau perlu saya tuntut orang, pencemaran nama baik segala. Satu-satunya cara untuk memurnikan nama baik. Silakan kalau ada yang mau jalur hukum apa segalanya itu nggak apa-apa. Itu hak-haknya kita sebagai warga negara. Tapi saya kasih jalur yang lebih baik ya. Cara terbaik untuk menunjukkan pada orang Anda tidak seperti yang dia katakan. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang semua di seluruh dunia tahu bahwa dia bukanlah garongnya. Mencemar, membersihkan nama baik itu gampang. Tunjukkan Anda punya integritas. Cepat lambat orang bisa lihat beda kiri dan kanan. Tuhan itu punya cara jauh lebih tinggi. My ways are higher than your ways. Fokus Bapak Ibu tahun depan, fokus jangan ke orang lain. Fokus ke pekerjaan Tuhan di hidupmu yang belum selesai itu. Lakukan dengan segenap hati, engkau akan melihat multiplikasi. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Kerendahan hati itu justru bukan kelemahan. Kerendahan hati itu justru dibutuhkan orang yang punya gambar diri yang sehat, yang bisa rendah hati. Orang yang bisa cuek untuk hal-hal yang Tuhan katakan, cuekin saja. Kasih ruang untuk Tuhan jelaskan dirimu sama dunia. Kasih ruang. Difitnah ke atas tidak keberatan. Kalau difitnah ke bawah, diam saja. Ada alangkah baiknya. Seringkali kita dipuji ketika kita tidak layak terima pujian itu. Kadang-kadang lebih baik kita terima kritikan yang kita tidak layak terima juga. Itu membuat kita selalu berada di poros tengah kehendak Allah dan berkata, aku hanyalah hamba. Amin Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa. Tentunya jangan cari perkara, katakan kanan kiri, ayo kritik aku. Ayo benci aku, gak perlu. Ya, itu gak usah diminta, akan datang sendiri tanpa diundang. Tapi kalau datang, jadikan teman. Jadikan teman. Jadikan semua kata-kata orang yang miring, jadikan tantangan untuk membuktikan bahwa Anda tidak demikian. Amin Bapak Ibu Saudara. Seorang yang rendah hati, punya rasa aman sama Tuhan. Tuhan kau ada di hidupku. Aku kota yang tidak bisa bangkrut. Aku perahu yang tidak bisa tenggelam. Terpujilah nama Tuhan. Buat aku fokus tidak melihat ke kanan kiri, kata Yosua, merenungkan firman Allah. Melakukannya dengan hati-hati. Supaya kemanapun aku pergi, kau buat aku menjadi beruntung. Kau akan membuat namaku besar di antara orang Israel mulai hari ini. Fokus. Karena tahun depan multiplikasi akan hebat. Jangan bocor sana sini. Hanya orang rendah hati yang akan terima banyak dari Tuhan. Karena orang-orang itu dapat dipercayai. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu. Oh Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tidak ada lagi keinginan di dalam hati kami. Ya Tuhan, untuk dimengerti, untuk disayangi, untuk dipuji. Keinginan kami hanyalah untuk melaksanakan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Redo nyanyikan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita renungkan sebentar. Ada satu hal jangan dibawa masuk ke dalam tahun yang baru, yaitu dendam dan rasa tidak terima. Ampuni, cepat. Ampuni dalam hatimu semua orang yang bersalah kepadamu.
Kasihi mereka yang memandangmu sebelah mata. Mereka yang salah paham. Mereka yang courting harga dirimu di dalam pikiran mereka. Mereka yang menganggapmu seperti sampah. Seperti kotoran, kata Paulus. Orang-orang yang memfitnahmu diam-diam. Ampuni mereka. Supaya engkau diberkati. Ampuni. Berkati mereka. Jangan bawa ke tahun baru sisa-sisa lama tahun ini. Masuk dengan hati yang baru. Terimalah dirimu. Katakan, aku tidak seperti yang mereka pikirkan. Aku seperti kata firman Tuhan. Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Ambil dalam diriku keinginan untuk membenarkan diri. Untuk membuktikan apa-apa. Bahagia itu tidak perlu membuktikan sesuatu lagi. Aku puas. Hanya orang yang puas kau beri lebih. Karena mereka tidak akan serakah. Mereka merasa tidak cukup biasanya yang tidak bisa dipercaya. Tuhan, aku puas. Gambar diriku dari Tuhan. Aku memasuki tahun ke depan ini excited, bergairah. Karena aku akan menerima sesuatu yang baru. Yang di tanganku, yang aku pegang dengan erat-erat. Dengan kepalan tinju. Aku lepaskan 5 jariku per tangan. Terbuka kedua-duanya. Untuk menerima sesuatu yang baru. Itu pun aku salurkan. Aku hanyalah hamba. Tak ada keinginan aku untuk membuktikan apa-apa. Tak ada keinginan untuk membenarkan diri. Sebab Tuhan adalah kebenaranku. Terima kasih Yesus, luruskan aku. Jadikan aku hamba-Mu, melaksanakan kehendak-Mu itu saja. Kalau Tuhan berkata aku kurang ini, kurang itu, Tuhan beritahu aku mau diajari. Tapi Tuhan, beriku hati yang plong di dada ketika memasuki tahun 2015 yang akan datang ini. Beritahu kepada aku perkara-perkara yang baru. Fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Let me sing by myself. Saya akan nge-flow dengan cara saya sendiri sekarang. Oh Tuhan, setiap satelit juga just relax in His presence. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada pembenaran diri lagi, tiada keluhan, tiada lagi harta, tiada harta selain kehendak Allah di dalam hidupku, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Ini saja yang ku cari. Glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory, nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Glory, ini saja yang ku cari Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya.
bagi Sang Raja. Haleluya. Saya melihat seperti sebuah pohon, seperti cemara tinggi. Saya nggak yakin itu pohon Natal atau tidak. Ada malaikat-malaikat Tuhan menggoncang-goncangannya. Lalu turunlah berbagai pemberian-pemberian. Demikian firman Tuhan. Mintalah. Uji aku. Mintalah. Apakah aku tidak akan memberikan kepadamu? Asal jangan yang kau minta itu untuk memuaskan nafsumu. Jangan pernah beli sesuatu dengan tujuan untuk membuktikan status. Belilah kalau Tuhan memberimu kemampuan untuk kau nikmati. Karena itu berguna, karena itu awet, karena itu tahan. Jangan pernah kita katakan mengadakan sesuatu, perayaan atau pesta atau acara dengan pemberian-pemberian demi apa? Jor-joran. Lakukan itu kalau memang kau lakukan karena engkau menghargai yang kau rayakan. Motivasi di hati aku lihat, kata Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara apa yang kau minta. Jangan pernah berkata ini mungkin terlalu mahal bagi Tuhan. Uji aku, kata dia. Semua itu murahan bagi aku. Semua itu murah. Jangan iri saja. Perhatikan pesan ini, jangan cemburu saja. Setiap orang punya berkat tersendiri. Asal yang kau minta, kau pakai. Dan kau nikmati. Bukan untuk membuktikan apa-apa, membuktikan diri. Bukan untuk status dan jor-joran. Mintalah yang termahal, kata Tuhan. Mintalah yang terbesar. Lihat aku mampu atau tidak memberikannya kepadamu. Jangan untuk dipandang orang seperti orang Farisi. Tetapi miliki hati yang selalu dipandang Tuhan. Tak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada lagi keinginan untuk membenarkan diri. Tidak ada keinginan lagi untuk membuktikan apa-apa. Kami menghampiri tahtamu dengan rendah hati. Bapa, tidak ada lagi harta. Tidak ada lagi daya dan kata. Selain untuk memuji-mujimu, ini yang ku cari. Glory kemuliaan Tuhanku dalam hidupku. Kerjakan dalam diriku apa yang kau pandang indah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, glory. Glory. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Angkat tanganmu, katakan glory, glory. Nyanyi hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Glory. Wow. Glory. Mulia-mulianya Tuhan. Glory. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Sama-sama nyanyi.